Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Saya harap Anda semua sedang memiliki hari yang luar biasa. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat spesial dan seringkali dianggap remeh dalam dinamika tim. Banyak dari kita yang lebih suka mendengarkan daripada mengeluarkan banyak kata. Mungkin Anda salah satunya. Apakah Anda pernah merasa bahwa sifat pendiam Anda membuat Anda kurang dihargai? Atau mungkin Anda sering berpikir bahwa diam berarti tidak memiliki pengaruh? Jika itu yang Anda rasakan, saya ingin Anda tahu bahwa hari ini kita akan merayakan kekuatan di balik keheningan. Kita akan melihat bagaimana sifat pendiam bukan hanya bermanfaat, tapi juga sebuah kekuatan yang esensial dalam keberhasilan sebuah tim. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. 1. Menjaga keseimbangan tim. Bagian pertama dari eksplorasi kita tentang kekuatan sifat pendiam di dalam tim berkaitan dengan bagaimana mereka membantu menjaga keseimbangan. Di setiap tim, keseimbangan emosional sangat krusial, terutama saat menghadapi tekanan atau konflik. Bayangkan situasi di kantor di mana debat panas tengah berlangsung. Seringkali, orang yang pendiam inilah yang berperan penting. Mereka tidak terburu-buru mengeluarkan pendapat atau reaksi. Dengan ketenangan mereka, orang-orang ini seringkali menjadi titik stabil di tengah badai emosi. Kehadiran mereka yang tenang ini tidak hanya mengurangi risiko konflik yang semakin melebar, tapi juga menenangkan anggota lain yang mungkin terbawa emosi. Mereka ini seperti jangkar yang menahan kapal agar tidak terseret arus. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran mereka. Mereka membantu kita semua untuk berhenti sejenak, mengambil napas, dan melihat situasi dari perspektif yang lebih luas. Dengan ini, solusi yang lebih bijaksana dan dipertimbangkan bisa ditemukan. Jadi, ingatlah bahwa di balik ketenangan itu, ada kekuatan yang luar biasa yang menjaga kita semua tetap terarah dan seimbang. Ini adalah salah satu alasan mengapa setiap tim membutuhkan anggota yang bisa menjaga ketenangan dalam badai. 2. Menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kecenderungan untuk mendiamkan diri bukan hanya soal kurangnya suara, tetapi sebuah pintu terbuka bagi suara-suara lain untuk didengar. Anggota tim yang pendiam sering menjadi pendengar yang baik, sumber yang sangat penting dalam setiap tim. Di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini, memiliki seseorang di tim yang bisa kita percayai untuk mendengarkan keluh kesah kita tanpa menghakimi adalah sangat berharga. Anggota yang pendiam seringkali menduduki peran ini. Mereka memberikan ruang yang aman untuk rekan kerja berbagi pemikiran, frustrasi, bahkan mimpi dan aspirasi mereka. Ini tidak hanya tentang mendengarkan keluhan, tapi juga tentang membangun kepercayaan dan kedalaman hubungan antar anggota tim. Ketika seseorang merasa didengarkan, mereka merasa dihargai dan dimengerti, yang pada akhirnya meningkatkan moral dan kekompakan tim. Anggota tim yang pendiam, dengan kesabaran dan kepekaan mereka, seringkali bisa mengidentifikasi masalah yang tidak terlihat oleh yang lain dan memberikan perspektif yang menenangkan. Mereka membantu menyatukan tim, menyelesaikan masalah sebelum berkembang menjadi lebih serius. Menghargai peran ini sangat penting. Orang yang pendiam dalam tim kita tidak hanya membantu dalam keharmonisan tim, tetapi juga memperkuat struktur pendukung emosional tim itu sendiri. 3. Memiliki kesabaran yang tinggi. Kita melanjutkan dengan melihat salah satu aset terbesar yang dimiliki oleh anggota tim yang pendiam, kesabaran. Di lingkungan kerja yang seringkali menuntut kecepatan dan efisiensi, kemampuan untuk tetap tenang dan sabar adalah sumber kekuatan yang tidak ternilai. Orang-orang yang pendiam seringkali memiliki kesabaran lebih dalam menghadapi tantangan yang membutuhkan waktu lama untuk dipecahkan. Mereka tidak terburu-buru untuk mencapai kesimpulan, tapi lebih memilih untuk mengeksplorasi semua aspek masalah, memastikan bahwa tidak ada detail yang terlewat. Kesabaran ini sangat berharga, terutama dalam proyek-proyek yang membutuhkan perhatian mendalam atau ketika menghadapi situasi yang kompleks. Mereka yang pendiam mampu menahan diri dari keinginan untuk cepat selesai dan memilih untuk menyerap setiap informasi, mengolahnya dengan cermat sebelum membuat keputusan. Dalam situasi yang menuntut ketelitian dan ketepatan, seperti riset atau pengembangan produk,
Kemampuan untuk berpikir panjang dan mendalam, ini seringkali membawa hasil yang lebih baik dan inovasi yang lebih berkelanjutan. Mereka meluangkan waktu untuk benar-benar mengerti situasi, memungkinkan mereka untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Jadi, jika Anda menemukan diri Anda atau rekan kerja yang cenderung pendiam dan berproses lambat, ingatlah bahwa ini bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, ini adalah bukti kesabaran dan pemikiran mendalam yang sering kali diperlukan untuk mengatasi tantangan besar. 4. Memiliki daya fokus yang tinggi. Beranjak ke poin terakhir kita tentang kekuatan sifat pendiam, mari kita bahas tentang sebuah keunggulan kritis. Kemampuan untuk mempertahankan fokus yang tinggi. Di era di mana gangguan ada di mana-mana, kemampuan ini tidak hanya langka, tapi juga sangat dihargai. Orang-orang yang pendiam seringkali memiliki daya fokus yang luar biasa. Mereka mampu menutup diri dari keributan dan gangguan eksternal, memungkinkan mereka untuk menyelami lebih dalam ke dalam tugas yang dihadapi. Fokus ini adalah aset penting saat bekerja pada tugas yang memerlukan detail tinggi atau saat mendekati deadline penting. Fokus tinggi ini juga membawa efisiensi yang lebih besar. Sementara orang lain mungkin kehilangan waktu dengan mudah teralihkan, anggota tim yang pendiam ini memanfaatkan setiap menit dengan efektif, seringkali menghasilkan output yang lebih kualitatif dan kuantitatif. Kemampuan mereka untuk tetap fokus bukan hanya meningkatkan produktivitas mereka sendiri, tapi juga menetapkan standar tinggi bagi seluruh tim. Mereka menjadi contoh bagaimana menahan godaan untuk multitasking yang kurang efisien dan sebaliknya memilih untuk menyelami satu tugas sampai tuntas. Kita semua bisa belajar dari sifat pendiam ini. Mendekati tugas dengan fokus yang tak tergoyahkan tidak hanya membantu dalam mencapai hasil yang lebih baik, tapi juga memperkuat kemampuan kita untuk mengatasi gangguan dan tetap berada pada jalur yang benar. Seperti yang telah kita lihat hari ini, menjadi pendiam bukan berarti kurang berkontribusi. Sebaliknya, itu membawa serangkaian kekuatan yang esensial untuk sukses tim. Semoga diskusi kita hari ini memberi Anda perspektif baru dan apresiasi yang lebih dalam untuk rekan-rekan Anda yang pendiam, serta menginspirasi Anda untuk menghargai keheningan sebagai aset yang berharga. Kita telah melalui perjalanan yang menarik hari ini, mengungkap kekuatan tidak terduga dari sifat pendiam dalam dinamika sebuah tim. Dari menjaga keseimbangan, menjadi pendengar yang baik, menunjukkan kesabaran luar biasa, hingga mempertahankan fokus yang tinggi, setiap aspek telah menunjukkan betapa berharganya kontribusi mereka. Saya harap video ini tidak hanya meningkatkan pemahaman Anda tentang nilai anggota tim yang pendiam, tetapi juga mendorong Anda untuk memeluk dan menghargai keberagaman cara orang berkontribusi dalam sebuah tim. Ingat, keheningan tidak selalu berarti tidak ada suara. Kadang, itu adalah refleksi dari pemikiran yang dalam dan pertimbangan yang matang. Untuk Anda yang sering merasa di bawah radar karena sifat pendiam Anda, saya harap Anda melihat ini sebagai pengakuan atas kekuatan Anda. Dan untuk yang lain, saya berharap ini menjadi pengingat bahwa setiap orang, dengan cara yang unik, membawa nilai yang tidak ternilai ke dalam tim. Di dunia yang sering kali menghargai suara yang paling keras, mari kita tidak lupa untuk memberi ruang bagi mereka yang menemukan kekuatan dalam keheningan. Karena seringkali mereka yang tidak banyak berbicara, ketika mereka memilih untuk berbicara, kata-kata mereka penuh dengan kebijaksanaan yang mendalam. Jangan lupa untuk terus mendukung dan berlangganan channel kami untuk lebih banyak konten yang memperkaya dan menginspirasi. Beritahu kami di komentar bagaimana Anda melihat peran anggota tim yang pendiam dalam pengalaman Anda sendiri. Terima kasih telah menyertai kami hari ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya, teruslah mencari dan menghargai keunikan di sekitar Anda.